Perang Dunia Kedua adalah salah satu bab paling kelam dalam sejarah umat manusia. Namun, di balik kekejamannya tersimpan banyak kisah unik dan mengejutkan yang jarang terdengar. Dari proyek-proyek rahasia yang hampir mengubah jalannya perang hingga insiden-insiden tak biasa yang melibatkan hewan dan senjata kuno, perang ini penuh dengan cerita yang menarik untuk diungkap. Mari kita telusuri beberapa fakta unik dan mengejutkan dari Perang Dunia Kedua yang mungkin belum pernah kalian dengar. Mari kita mulai dengan salah satu proyek rahasia paling aneh yang pernah dirancang selama Perang Dunia Kedua, Proyek X-Ray. Proyek X-Ray adalah bom kelelawar yang hampir mengubah Perang Pasifik. Ide ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun nyatanya proyek ini benar-benar dipertimbangkan dan diuji oleh militer Amerika Serikat. Bagaimana mungkin kelelawar digunakan sebagai senjata perang? Simak kisah berikut. Pada tahun 1941, seorang dokter gigi asal Pennsylvania bernama Little S. Adam mengajukan ide yang terdengar gila ke Gedung Putih, yaitu menggunakan kelelawar sebagai pembawa bom mini untuk membakar kota-kota Jepang. Adam terinspirasi oleh koloni kelelawar di Gua Carlsbad, New Mexico, yang bisa membawa beban relatif besar untuk ukuran tubuh mereka. Presiden Roosevelt, yang dikenal karena keterbukaan terhadap ide-ide inovatif, menyetujui proyek ini dan terlahirlah Proyek X-Ray. Tim peneliti memilih kelelawar spesies ekor bebas Meksiko, yaitu Tadarida brasiliensis karena kemampuannya terbang dengan beban hingga 30 gram. Bom seberat 15-18 gram dirancang oleh Dr. Louis Fieser, penemu napalm. Bom ini terbuat dari kapsul nitroselulosa yang diisi bahan bakar termit dengan sumbu waktu yang bisa meledak 30-60 menit setelah diaktifkan. Metode pengirimannya pun unik. Kelelawar akan dimasukkan ke dalam wadah berpendingin agar hibernasi, lalu dijatuhkan dengan parasut di atas kota Jepang. Setelah parasut terbuka, kelelawar akan terbangun dan terbang ke bangunan kayu atau kertas untuk bersembunyi sebelum bom meledak dan memicu kebakaran. Uji coba pertamanya dilakukan pada tahun 1943 di Carlsbad Army Airfield, New Mexico. Namun, uji coba ini berakhir kacau ketika beberapa kelelawar lolos dari wadah dan secara tidak sengaja membakar hanggar serta mobil militer. Meski begitu, para ilmuwan menyimpulkan bahwa serangan kelelawar berpotensi menghancurkan area lebih luas daripada bom konvensional. Uji coba kedua dilakukan pada Mei 1943 di El Centro, California. Kali ini, 6.000 kelelawar dilepaskan dan berhasil membakar replika permukiman Jepang. Laporan menyebut satu kelompok kelelawar bisa memicu 5.000 kebakaran simultan. Namun, mengapa proyek ini dihentikan? Salah satu faktornya adalah waktu pengembangan. Proyek X-Ray dianggap terlalu lambat. Pada tahun 1944, Amerika Serikat sudah fokus pada proyek Manhattan, yaitu membangun bom atom yang dianggap lebih efektif. Selain itu, biaya dan kompleksitas logistik pendinginan serta pengiriman kelelawar ke Pasifik membuat militer AS ragu. Jenderal Leslie Rivers, kepala proyek Manhattan, juga dikabarkan tidak menyukai persaingan dana dan perhatian dari proyek lain. Tapi, bagaimana jika proyek X-Ray dilanjutkan? Para ahli memperkirakan bom kelelawar 10 kali lebih efektif daripada bom pembakar tradisional. Jika digunakan di Tokyo, efeknya bisa setara dengan Operation Westinghouse 1943 yang menewaskan 100.000 orang. Namun, para ilmuwan juga khawatir kelelawar yang lolos bisa menyebarkan penyakit atau mengganggu ekosistem. Proyek ini menjadi contoh awal mimikri atau meniru alam untuk teknologi perang. Beberapa sejarawan berargumen bahwa bom kelelawar mungkin lebih manusiawi daripada bom atom karena hanya menargetkan infrastruktur bukan populasi sipil. Namun, ini hanya spekulasi. Dari proyek rahasia yang aneh, mari kita beralih ke kisah inspiratif tentang persahabatan dan loyalitas di tengah perang. Ini adalah cerita tentang Wojtek, si beruang tentara Polandia yang bukan sekedar maskot tetapi benar-benar bertugas dalam unit artileri selama Perang Dunia Kedua. Wojtek
atau yang diucapkan Wojtek adalah seekor beruang coklat surya yang diadopsi oleh tentara Polandia selama Perang Dunia Kedua. Dia bukan sekedar hewan peliharaan, tetapi benar-benar bertugas dalam unit artileri, membantu mengangkut amunisi dan menjadi simbol persaudaraan di tengah kekacauan perang. Asal-usul Wojtek dimulai pada April 1942 ketika seekor anak beruang ditemukan oleh seorang anak laki-laki di pegunungan Iran setelah ibunya diburu oleh pemburu. Anak beruang itu dibeli oleh tentara Polandia dari pedagang lokal dengan harga beberapa kali daging. Saat itu, tentara Polandia adalah bagian dari pasukan Adres, kelompok yang dibebaskan dari kamp kerja paksa Soviet dan menuju Timur Tengah untuk bergabung dengan sekutu. Nama Wojtek berarti pejuang yang tersenyum dalam bahasa Polandia. Tentara memberinya nama ini karena sifatnya yang ramah dan ceria. Wojtek tumbuh di tengah pasukan Polandia. Dia diajari minum susu dari botol, mandi, dan tidur di tenda bersama tentara. Saat dewasa, tingginya mencapai 1,8 meter dengan berat 220 kg. Wojtek menjadi maskot resmi unit dan bahkan memiliki nomor seri militer, buku gaji, serta pangkat prefek prajurit. Kebiasaan uniknya termasuk minum bir dan kopi dari botol sebagai hadiah dari tentara. Ia juga sering bergulat dengan prajurit untuk hiburan dan mengangkat amunisi sebagai latihan. Ketika pasukan Polandia dipindahkan ke Italia untuk bergabung dengan sekutu, tentara Inggris menolak mengizinkan hewan liar naik kapal. Namun, untuk mempertahankan Wojtek, tentara Polandia secara resmi mendaftarkan sebagai anggota militer dengan hak penuh. Wojtek membantu mengangkut kotak amunisi artileri seberat 45 kg dari truk ke meriam di medan berbuih. Dia diajari membawa kotak dengan dua kaki depan dan tidak pernah menjatuhkannya. Bahkan di tengah ledakan saat tentara Polandia bertempur, Wojtek sering memeluk prajurit yang trauma untuk menenangkan mereka. Para tentara menyebutnya si karyawan yang tak kenal lelah karena kontribusinya yang konsisten. Setelah perang, Wojtek dan unitnya dipindahkan ke Skotlandia pada tahun 1945. Karena situasi politik di Polandia pasca perang di bawah pengaruh Soviet, banyak tentara Polandia memilih untuk tidak pulang. Wojtek menghabiskan sisa hidupnya di kebun binatang Edinburgh, dirawat oleh mantan rekan-rekannya yang sering mengunjunginya. Dia tetap populer di kalangan warga Skotlandia dan menjadi simbol persahabatan Polandia dan Skotlandia. Wojtek meninggal pada 2 Desember 1963 pada usia 21 tahun, usia yang sangat tua untuk beruang liar. Setelah kematiannya, patung peringatannya berdiri di Edinburgh, London, dan Krakow, Polandia. Uniknya, mengadopsi lambang resmi bergambar beruang membawa amunisi yang masih digunakan hingga kini. Kisah Wojtek menginspirasi banyak karya budaya pop, termasuk buku, dokumenter, opera, dan bahkan film animasi. Pada tahun 2011, stasiun TV Polandia TVP memproduksi film animasi berjudul The Bear That Went to War. Kisahnya juga diabadikan dalam komik dan novel grafis, termasuk karya Island Or dengan judul Wojtek the Bear Police War Hero. Wojtek bukan hanya simbol keberanian, tetapi juga bukti bahwa persahabatan dan loyalitas bisa muncul di tengah kehancuran perang. Kisahnya tetap hidup sebagai pengisi sisi manusia di balik kekejaman Perang Dunia Kedua. Dari kisah inspiratif tentang Wojtek, mari kita beralih ke senjata rahasia Jepang yang hampir terlupakan, balon api Fugo yang dirancang untuk menyeberangi Samudra Pasifik dan menyerang daratan Amerika Utara. Di tengah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang mulai terdesak di medan perang, mereka mencari cara untuk membalas dendam serangan Amerika Serikat yang telah mengebom Tokyo. Namun, Jepang tidak memiliki pesawat yang bisa mencapai daratan Amerika Serikat. Lalu muncul ide yang terdengar mustahil, yaitu menggunakan balon api untuk menyerang Amerika Utara. Pada April 1942, AS melakukan serangan mendadak ke Tokyo yang dikenal sebagai serangan Doolittle. Meski kerusakannya kecil, serangan ini membuat Jepang marah dan malu. Mereka ingin membalas serangan tersebut,
tetapi jarak antara Jepang dan AS terlalu jauh untuk pesawat mereka. Disinilah ilmuwan Jepang menemukan solusi yang tidak terduga, jet stream, yaitu arus angin kencang di ketinggian 9-12 km yang mengalir dari Jepang ke Amerika Utara. Jet stream ini seperti sungai udara yang bisa membawa balon melintasi Samudra Pasifik dalam 3-4 hari. Jepang pun memutuskan untuk membuat balon api yang bisa terbang melintasi samudra dan menjatuhkan bom di daratan Amerika Serikat. Balon Fugo bukanlah balon biasa. Ini adalah hasil kerja keras ribuan orang Jepang, termasuk siswa sekolah, wanita, dan lansia. Mereka bekerja di pabrik-pabrik rahasia membuat balon yang kuat dan tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan antara lain adalah kertas wasi dibuat dari kulit pohon murbe, bingkai bambu, dan sutra berlapis karet untuk menahan gas hidrogen. Gas hidrogen akan mengisi balon hingga berdiameter 10 meter, cukup untuk mengangkat beban 1000 kg. Balon ini dilengkapi dengan 32 kantong pasir yang digantungkan di tepinya. Jika balon turun, barometer melepas kantong pasir agar balon naik. Jika terlalu tinggi, katup otomatis mengeluarkan gas. Balon Fugo membawa muatan bom mematikan, termasuk bom pembakar berisi napalm, bom peledak, dan bom penghancur diri untuk menghapus jejak. Antara November 1944 dan April 1945, Jepang meluncurkan sekitar 9.000 balon api dari pantai timur Honshu, namun hanya 300-400 balon yang berhasil mencapai Amerika Utara. Sebagian besar jatuh di hutan, laut, atau daerah terpencil. Dampak dari serangan ini relatif kecil. Beberapa balon memicu kebakaran hutan, tapi hujan dan salju membuat api mudah dipadamkan. Namun, pada 5 Mei 1945 terjadi tragedi di BLJ, Oregon, di mana 6 orang termasuk 5 anak-anak tewas saat menyentuh bom dari balon yang tidak meledak. Ini merupakan satu-satunya korban sipil AS di daratan selama Perang Dunia Kedua. Jepang bisa dianggap gagal dengan proyek ini karena jet stream tidak bisa diandalkan. Angin sering berubah arah, membuat balon tersesat ke laut atau daerah terpencil. Selain itu, AS juga merahasiakan semua insiden balon. Media dilarang memberitahukan sehingga Jepang tidak tahu apakah serangannya berhasil. Akhirnya proyek ini dihentikan pada April 1945. Namun, proyek ini meninggalkan warisan berharga bagi AS. Data dari balon membantu ilmuwan AS memahami jet stream yang kini digunakan untuk memprediksi cuaca dan rute pesawat. Hingga saat ini lebih dari 50 bom dari balon Fugo belum ditemukan di hutan AS dan Kanada. Pemerintah masih memperingatkan warga untuk tidak menyentuh benda mencurigakan. Beberapa balon yang ditemukan dipajang di Smithsonian Amerika Serikat dan Museum Perang Kanada. Dari senjata rahasia Jepang, mari kita beralih ke salah satu misteri terbesar Perang Dunia, yaitu mengapa Nazi Jerman gagal mengembangkan bom atom, padahal mereka memiliki ilmuwan-ilmuwan terbaik di dunia pada masa itu. Selama Perang Dunia Kedua, baik Jerman maupun AS berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, sementara Amerika Serikat berhasil menciptakan bom atom melalui proyek Manhattan, Nazi Jerman justru gagal. Mengapa ini bisa terjadi? Pada tahun 1930-an, Jerman adalah salah satu pusat ilmu pengetahuan terkemuka di dunia. Banyak ilmuwan brilian termasuk Werner Heisenberg, peraih Nobel Fisika, dan Otto Hahn, penemu fisi nuklir, bekerja di sana. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Nazi menyadari potensi energi nuklir untuk senjata. Pada tahun 1939, Jerman memulai proyek uranium atau yang disebut Uran Project untuk meneliti reaksi nuklir. Tujuannya adalah menciptakan reaktor nuklir dan pada akhirnya ke bom atom. Namun, meskipun memiliki ilmuwan terbaik, Nazi Jerman dianggap gagal mengembangkan bom atom. Salah satu faktor utama kegagalan ini adalah kurangnya dukungan dari Pak Kumis. Dia lebih tertarik pada senjata konvensional seperti roket F2 dan tank. Hitler bahkan menganggap fisika nuklir sebagai ilmu Yahudi dan kurang mendukung penelitian ini. Selain itu, Jerman kekurangan sumber daya penting seperti uranium murni dan air berat heavy water yang digunakan untuk reaktor nuklir. Pabrik air berat mereka di Norwegia
North Sairo dihancurkan oleh sekutu dalam operasi Gunnerset pada Februari 1943. Ini menjadi pukulan besar bagi proyek nuklir Jerman. Werner Heisenberg yang memimpin proyek nuklir Jerman juga melakukan kesalahan ilmiah. Dia dan timnya membuat kesalahan dalam menghitung massa kritis uranium yang dibutuhkan untuk bom atom. Mereka percaya bahwa bom atom membutuhkan berton-ton uranium, padahal sebenarnya hanya butuh beberapa kilo saja. Setelah perang berakhir, banyak ilmuwan Jerman ditangkap oleh sekutu. AS membawa ilmuwan seperti Werner von Braun, ahli roket, untuk bekerja dalam proyek-proyek mereka. Namun, ilmuwan nuklir seperti Heisenberg tidak diambil karena dianggap kurang berhasil. Heisenberg akhirnya dibebaskan dan kembali ke Jerman untuk melanjutkan karir akademisnya. Tapi, bagaimana jika Nazi berhasil? Jika Nazi berhasil mengembangkan bom atom, sejarah dunia bisa sangat berbeda. Jerman mungkin menggunakan bom atom untuk memenangkan perang, dan Eropa serta dunia akan dikuasai oleh rezim Nazi yang berhutang. Namun, untungnya bom atom Jerman tidak pernah ada. Mereka hanya berhasil membuat reaktor nuklir kecil, tetapi tidak pernah mendekati bom atom. Dari kegagalan Nazi mengembangkan bom atom, mari kita beralih ke kisah unik tentang pertempuran dengan pedang kuno atau Inside Lewis Road 1942, di mana senjata kuno kembali digunakan dalam perang modern. Di tengah modernitas Perang Dunia Kedua, ada momen unik di mana senjata kuno kembali digunakan dalam pertempuran. Ini adalah kisah tentang insiden Lewis Road, di mana tentara Inggris dan Kanada bertempur melawan pasukan Jerman menggunakan pedang kuno yang mereka temukan di museum lokal. Pada tahun 1942, sekutu melancarkan serangan ke pelabuhan Dieppe di Prancis yang diduduki Jerman. Operasi ini dikenal sebagai Pom Bom Dieppe atau Dieppe Raid. Tujuannya adalah menguji pertahanan Jerman di Prancis dan mengumpulkan intelijen untuk persiapan invasi besar-besaran di masa depan, yaitu D-Day. Dieppe dijaga ketat oleh pasukan Jerman dengan bunker, senapan mesin, dan artileri. Tentara sekutu menghadapi perlawanan sengit dan banyak yang tewas atau terluka. Saat bertempur di sekitar Dieppe, sekelompok tentara Inggris dan Kanada menemukan sebuah museum kecil yang berisi koleksi senjata kuno termasuk pedang dan baju zirah. Mereka mengambil beberapa pedang kuno sebagai senjata tambahan. Di Lewis Road, sebuah jalan strategis di Dieppe, tentara sekutu terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pasukan Jerman. Karena kehabisan amunisi dan senjata modern, mereka memutuskan untuk menggunakan pedang kuno yang mereka temukan. Tentara sekutu menyerang posisi Jerman dengan pedang kuno, mengejutkan musuh yang tidak siap menghadapi serangan seperti itu. Meskipun kalah jumlah, mereka berhasil merebut posisi Jerman dan mengamankan Lewis Road. Pedang yang digunakan dalam pertempuran ini berasal dari abad ke-18 dan ke-19. Pasukan Jerman tidak menyangka akan menghadapi serangan dengan pedang kuno yang membuat mereka kewalahan. Insiden ini menjadi legenda di antara tentara sekutu yang bertempur di Dieppe. Banyak kisah seperti ini tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi mereka tetap penting untuk memahami kompleksitas perang. Kisah ini mengingatkan kita untuk menghormati semua prajurit, baik yang menggunakan senjata modern maupun kuno, karena setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Bagaimana menurut kalian tentang fakta-fakta unik di atas? Dari proyek rahasia yang aneh hingga kisah inspiratif tentang persahabatan dan loyalitas, Perang Dunia Kedua menyimpan banyak cerita yang menarik diungkap. Jangan lupa berikan komentar di bawah dan bagikan pendapat Anda.